Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fi suratil Ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan ibadah Jumat pada hari ini. Tertinggalkan sejenak aktivitas kita, tidak lain adalah karena panggilan iman yang ada dalam hati kita masing-masing. Maka tentu harapan kita bersama melalui pelaksanaan ibadah Jumat ini akan mampu meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umat-umat beliau yang selalu istiqamah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita adalah mensyukuri atas diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Bulan Rabiul Awal diperingati oleh umat Islam sebagai bulan di mana dilahirkan seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat beliau amat sangat pantas kita untuk mensyukuri atas kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Sungguh benar-benar manallah, Allah telah berikan afdalun ni'am, nikmat yang besar, nikmat yang tinggi, alal mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman. Kalau bagi alam semesta Rasulullah SAW sebagai rahmat,
Tetapi khusus bagi orang-orang yang beriman, bukan hanya sebatas rahmat, tapi dia menjadi nikmat yang paling besar dalam kehidupan. Kenapa dia menjadi nikmat yang paling besar? Yang pertama, yahdihi ila sabilil haqq. Karena Rasulullah yang mengantarkan kita kepada jalan yang benar. Yang kedua, yakhrujuhum minadh-dhulumati ilan nur. Rasulullah yang mengeluarkan manusia dari penuh kegelapan kepada cahaya. Tidaknya ada 3 hal tugas utama Rasulullah SAW. Yang pertama adalah yaslu alaihi ayati. Dia mengajarkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Allahus samad. Hanya Allah tempat kita meminta. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW selama periode Mekah, menanamkan tauhid kepada umat manusia. Dan sampai saat ini kita bersyukur kepada Allah. Kita mengenal bahwa pencipta kita yang pantas kita sembah dan yang hanya kita memohon pertolongan adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaslu alaihi ayat. Tugas yang kedua dari Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini, wa yuzakkihim, mensucikan manusia dari penyakit-penyakit jahiliyah. Apa penyakit jahiliyah? Abu Ja'far bin Abi Thalib pernah berkata, kunna qauman jahiliyah. Kami dulu adalah orang jahiliyah. Na'budul asnam. Yang kami sembah itu adalah patung, berhala. Wa na'kulul mait. Yang kami makan adalah bangkai-bangkai. Wa na'til fawahish. Yang kami lakukan setiap hari adalah perbuatan-perbuatan keji. Nashrabul khamar, minum khamar, berjudi, berzina, merampok dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan-perbuatan keji. Dan itu menjadi kebiasaan al-'adatul jahiliyah, kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kami suka memutuskan silaturahim. Wa nasi'ul jur. Kami suka melakukan keburukan kepada tetangga-tetangga kami. Wa na'kulul qawi 'alal dha'if. Yang kuat memakan yang lemah. Kalaulah kita simpulkan bagaimana kondisi zaman jahiliyah di saat itu, amat sangat luar biasa keburukan akhlak dan kepribadiannya. Dan Rasulullah diutus di situ untuk apa? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari penuh kegelapan kepada cahaya. Maka kalau hari ini masih banyak di kalangan umat manusia yang senang melakukan kejahatan, yang masih mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, yang kuat memakan yang lemah, maka sesungguhnya mereka masih melakukan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Bapak saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Yang ketiga, tugas Rasulullah SAW itu adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Beliau mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran menjadi bimbingan dalam kehidupan kita. Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW menjadi tinggi di hadapan Allah ketimbang manusia lainnya? Padahal Allah sebutkan dalam Al-Quran, Qul, katakan hai Muhammad,
Innama ana basyarun mithlukum. Aku ini adalah manusia biasa seperti kamu. Kita makan, Rasulullah pun makan. Kita minum, Rasulullah pun minum. Kita tidur, Rasulullah pun tidur. Kita lelah, Nabi juga lelah. Tetapi apa yang membedakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yuha ilayya. Aku dibimbing oleh wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan wahyu itulah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim, hamba Allah yang paling tinggi akhlaknya di semesta alam ini. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka apa kiat kita dalam rangka mensyukuri nikmat kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama tidak lain adalah bagaimana kita selalu mentauladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bacalah sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, bagaimana Rasulullah di dalam keluarganya, bagaimana beliau sebagai pemimpin bangsa. Semuanya bisa kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua, mari kita semakin dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Orang yang dekat dengan Al-Quran, maka pasti dia akan terhormat baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perbanyaklah kita untuk bersolawat kepadanya. Begitu banyak perjuangan beliau, begitu cintanya dia kepada kita sebagai hamba-hamba Allah, maka amat sangat pantas kalau kita selalu memujinya, selalu berharap pertolongannya, bertanda kita pun mencintainya. Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asallah. Siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Siapa yang mendurhakaiku, sesungguhnya dia juga mendurhakai Allah. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.